Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Nah guys, di pagi hari ini saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu? Apakah energi kamu terkoneksi dengan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ini sakit kok nggak pernah sembuh-sembuh ya. Udah hampir 2 bulan lebih. Sesak napas. Apa ada orang yang nggak suka sama aku? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari hal negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari hal negatif? Karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu Seven of Swords. Kartu yang berbicara terhadap pengkhianatan, kecurangan, ataupun suatu kemanipulatifan. Dengan kata lain, satu energi tersebut pernah memberikan suatu kepercayaan, tetapi kepercayaan itu seakan-akan
membalikkan kondisi kehidupannya menjadi kacau. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari pemikiran yang dimiliki oleh pihak lain. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran? Karena pemikiran yang menempel di dalam pihak lain seakan-akan hanya bersifat seperti orang yang selalu menyimpan kebusukan, selalu berpikiran negatif, selalu mencari keuntungan, selalu membuat pertengkaran, selalu membuat suatu taktik agar taktik itu mendapatkan suatu keseimbangan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Sebelum saya mengarah terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang dia miliki, saya hanya bisa mengatakan manusia itu seseorang yang pintar mempergunakan suatu komunikasi yang dimana komunikasi itu bertujuan bersifat negatif agar manusia itu mendapatkan keuntungan. Pintar berkomunikasi, pintar menggiring opini, pintar menyimpan kebusukan, pintar membuat diri kamu untuk disalahkan. Seven of Swords. Apakah mungkin saya mengatakan manusia itu ketika membina hubungan terhadap diri kamu, kamu diberikan rasa ketenangan? Saya rasa tidak. Kenapa tidak? Kartu pertama saja sudah muncul, kartu Seven of Swords. Kalau tadi kartu The Temperance, mungkin manusia itu layak saya kategorikan seseorang yang bisa menghargai kamu. Tetapi kartu ini yang keluar untuk pertama kali. Manusia yang hanya di dalam pemikiran dia menyimpan berbagai hal yang dimana hal itu tidak pernah sejalan dari pemikiran kamu. Manusia yang hanya mencoba mengambil keuntungan terhadap diri kamu, manusia yang penuh dengan pengkhianatan, manusia yang penuh dengan kecurangan. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu, atau mungkin masih sampai saat ini? Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini kamu membenarkan, kamu angkat. Tetapi kalau memang perkataan saya ini tidak kamu benarkan, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate.
Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya rasa saya cukup mengatakan terhadap diri kamu, kamu sudah salah memperjuangkan seseorang. Ada satu kesalahan yang terbesar yang pernah kamu lakukan. Kesalahan itu apa? Manusia yang kamu prioritaskan. Itu kesalahan kamu. Kamu terlalu tulus, kamu terlalu baik, kamu terlalu sabar, kamu terlalu memberikan kondisi keseimbangan. Ujung-ujungnya apa? Kamu sudah membuka satu celah agar celah itu dia manfaatkan. Kamu sudah memberikan pintu agar pintu itu bisa dia masuk agar diri dia mempermainkan diri kamu. Itu kesalahan kamu. Tetapi kesalahan yang pernah kamu lakukan, kamu jangan melihat bagaimana kondisi di belakang. Anggap kesalahan kamu itu sebagai permainan untuk menuju suatu tantangan agar diri kamu bisa lebih dewasa. Kamu jangan melihat kondisi di belakang, karena tanpa kamu sadari, kalau kamu terus-menerus melihat bagaimana kondisi di belakang, kamu yang akan terjebak. Dan saya rasa tindakan pengkhianatan dia akan selalu menempel di dalam pemikiran kamu. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Dan saran saya, jadikan kesalahan kamu itu sebagai pondasi, yang dimana pondasi tersebut untuk ke depan, agar diri kamu lebih cerdik apabila manusia itu ingin kembali, atau apabila ada seseorang yang ingin mengarah terhadap diri kamu, atau ada seseorang yang berusaha untuk merayu diri kamu dari berbagai aspek. Itu yang bisa saya katakan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kalau bisa saya simpulkan dengan topik yang saya katakan tadi, sudah terlalu lama diri kamu dicurangi, tetapi diri kamu selalu menganggap hal itu kamu respon dengan kebaikan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool, di mana kemunculan kartu The Fool ini bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, tetapi bisa saja lebih mendominasi terhadap manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan bisa saja lebih mendominasi terhadap manusia tersebut? Mungkin dia merasa bangga bisa mencurangi kamu dan mengkhianati kamu, di mana rasa kebanggaan dia itu akan membuat diri dia seperti orang bodoh untuk kedepannya. Kenapa seperti orang bodoh? Karena manusia itu hanya menginginkan suatu kebebasan. Siapapun manusia yang ingin berdampingan terhadap diri dia, pasti yang duluan bermain di dalam pemikiran dia adalah untuk memanfaatkan. Seperti orang bodoh yang tidak bisa menjaga satu komitmen yang ada di dalam otaknya untuk memanfaatkan orang lain. Itu dia, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Fool ini, mungkin kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu ketika diri kamu memprioritaskan orang lain atau manusia tersebut, itu karena diri kamu terlalu polos.
karena diri kamu terlalu ceroboh, karena diri kamu termakan berbagai rayuan. Tetapi ketika diri kamu sudah bisa belajar dari kondisi kesalahan kamu ataupun kecerobohan kamu, kartu The Fool ini akan mengarahkan diri kamu untuk mendapatkan suatu permulaan di dalam perencanaan kamu. Masih ada awal untuk mendapatkan suatu kemurnian. Jadi diri kamu jangan terlalu melihat bagaimana kondisi di belakang. Oke, Wak Geng, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Pentacles, di mana kemunculan kartu Five of Pentacles ini memiliki dua arti. Arti pertama kondisi keuangan, arti kedua perasaan. Munculnya kartu pertama membuat diri kamu dimanipulatif dengan kondisi keuangan kamu secara terpuruk. Saya rasa manusia yang pernah kamu prioritaskan manusia yang terlalu kejam terhadap diri kamu. Sudah mengkhianati perasaan kamu. Kamu sudah ditinggalkan begitu saja. Kondisi keuangan kamu pun dikuras, sehingga diri kamu menganggap hubungan yang pernah kamu bina itu adalah hubungan yang penuh dengan kebodohan, yang penuh dengan penyesalan. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Five of Pentacles. Kamu merasa seperti orang yang terlalu beranggapan apakah kesalahan itu berdasarkan kemauan saya atau memang saya yang hanya bersifat tulus. The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Temperance, di mana kemunculan kartu The Temperance ini kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Keluarnya kartu The Temperance ini apabila saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi. The Temperance ini adalah lambang dari angel. Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu. Bukan hanya ingin memperlihatkan terhadap diri kamu, sepertinya ada suatu keseimbangan dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Saya penasaran, angel ingin memperlihatkan apa terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini. The Chariot. Unsur air. 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Chariot ini, sepertinya masih ada seseorang yang ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi seseorang ini belum sanggup move on dari diri kamu. Berarti angel masih ingin mempertemukan diri kamu terhadap manusia tersebut karena memang ada sesuatu hal yang belum terselesaikan. Di luar dari situ apa lagi ya? Ten of Cups, 10 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-10 cawan, berarti satu cawan yang saya ambil tersebut ada kabar bahagia dari kondisi keuangan kamu, ada kabar bahagia dari perencanaan kamu. Sepertinya kalau The Temperance ini saya letakkan di sini, Wak Geng, ada dua hal yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Seseorang yang akan mengarah atau energi baru, tetapi ada energi lama yang masih ingin mengarah terhadap diri kamu juga ini.
Setelah diri dia melakukan suatu kemanipulatifan terhadap diri kamu, ternyata kemanipulatifan dia itu membuat diri dia seperti menyadari atau mungkin seperti orang yang beranggapan bahwasannya salah. Saya kurang mengerti kartu yang saya pegang ini. Di satu sisi kamu sudah dimanipulatif, tetapi di sisi lain Angel masih ingin mempertemukan diri kamu terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Seperti ada suatu hubungan karma yang belum terselesaikan. Itu yang saya lihat di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.